Tidak berapa lama kemudian Orlando pun tiba di apartemen miliknya. Orlando keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam lift untuk menuju lantai 5 apartemennya. Tiba di depan pintu apartemen, Orlando langsung menekan kata sandi apartemen tersebut. Pintu pun terbuka. Orlando langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu ia melepas pakaiannya satu persatu karena ia ingin mandi. Kemudian ia masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Tidak butuh waktu lama Orlando pun selesai mandi dan berganti pakaian. Orlando pun berbaring di atas tempat tidurnya. Sejak ia memutuskan keluar dari rumah orang tuanya, Orlando tidak pernah lagi kembali ke rumahnya. Orlando teringat saat dia ingin dijodohkan oleh orang tuanya, dan Orlando menentang keras perjodohan itu sehingga ia lebih memilih keluar dari rumah. Dan rela dicoret dari kartu keluarga. Flashback. Orlando baru tiba di rumahnya, setelah memarkirkan mobilnya Orlando pun keluar dari mobil. Saat masuk ternyata ada tamu. Baru pulang, nak? Tanya Flora. Iya ma, banyak kerjaan di kantor, jawab Orlando. Sini nak, kenalkan ini teman mama dari Irlandia, ini putrinya dan ini suami saya, jawab Millie memotong pembicaraan Flora. Hai, saya Jovanka, ucapnya memperkenalkan diri. Jovanka mengulurkan tangannya tapi tidak disambut oleh Orlando. Orlando malah pamit ke kamar kepada kedua orang tuanya. Orlando sengaja tidak bersikap sopan terhadap tamunya. Ando, panggil sang papa. Ya pa, jawab Orlando. Duduk, perintah sang papa. Orlando memutar tubuhnya berbalik dan kembali duduk di sofa tunggal. Mengapa kamu tidak sopan sama tamu? Tanya Simon. Maaf pa, aku mau istirahat, jawab Orlando. Tuan Pablo dan keluarganya datang dari jauh, mereka ingin menemuimu, kata Simon. Bukannya mereka teman mama dan papa? Tanya Orlando. Gak sopan banget kamu, bentak Simon. Gak apa-apa, namanya juga anak muda, kata Pablo dengan lembut. Nak, sebenarnya kami ingin menjodohkanmu dengan putri teman mama dan papa, kata Flora. Benar, lihatlah putri tante sangat cantik, jawab Millie. Maaf tante, om saya tidak tertarik dengan putri kalian, tolak Orlando secara langsung. Tidak ada basa-basi karena Orlando tidak ingin dijodohkan. Orlando, bentak Simon dengan muka merah karena marah. Maaf pa, aku hanya ingin menikah dengan orang pilihanku sendiri, yang pasti orang yang aku cintai, jawab Orlando. Simon yang sudah emosi pun langsung bangkit dari duduknya dan plak, satu tamparan mendarat di pipi kiri Orlando. Orlando tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya pasrah. Saat ini juga, kau pergi dari rumah ini. Aku tidak sudi punya anak pembangkang sepertimu. Kemasi barang-barangmu dan kamu akan aku coret dari kartu keluarga. Tidak ada harta sepeser pun untukmu, ucap Simon dengan nada emosi. Orlando tanpa berkata apa-apa langsung naik ke atas untuk mengemasi barang-barang miliknya. Dan 1 jam kemudian ia sudah turun dengan membawa koper miliknya tanpa bicara apapun. Lalu melewati kedua orang tuanya dan tamunya. Lihat anakmu, keras kepala, ucap Simon pada istrinya. Sementara tamunya tidak bisa berkata apa-apa lagi, kedatangan mereka memang berniat ingin menjodohkan anaknya dengan anak sahabatnya itu. Tapi tidak disangka ternyata mendapatkan penolakan. Mengapa jadi seperti ini? Tanya Jovanka. Sabar ya, nak, ucap Flora. Tante, apa Ando tidak ingat aku? Tanya Jovanka. Mengingat sewaktu kecil mereka sangat akrab, jadi mereka pikir setelah besar mereka akan menikahkan anak-anak mereka. Ando hanya emosi, sebentar lagi dia akan kembali dan menerimamu untuk menjadi istrinya, jawab Flora. Orlando keluar tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dan dia akan tinggal di apartemen miliknya yang ia beli beberapa tahun lalu. Beruntung Orlando sudah punya perusahaan sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Flashback end. Orlando menghela nafas, sudah beberapa tahun sejak kejadian itu. Orlando tidak pulang ke rumah orang tuanya. Perusahaan papanya yang dulu pernah ia kelola pun ia kembalikan kepada pemiliknya. Sampai saat ini hubungan ayah dan anak belum membaik, karena keduanya sama-sama keras kepala. Orlando perlahan memejamkan matanya, tapi bayangan darah seketika muncul saat ia memejamkan matanya. Kenapa aku terbayang wajahnya? Wajah yang lugu dan terlihat polos, gumam Orlando. Tidak mungkin kan aku jatuh cinta? Batin Orlando. Berulang kali ia berusaha untuk memejamkan matanya, hal yang sama juga terulang.
sehingga ia begitu sulit untuk tidur. Orlando bangun dan berjalan menuju dapur, ia membuat kopi lalu membuka laptopnya. Orlando mengerjakan pekerjaannya yang tadi belum selesai. Tapi pikirannya tidak fokus sama sekali sehingga ia kembali menutup laptopnya. Kenapa denganku? Batinnya. Orlando menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa, tangannya ia letakkan sejajar dengan sandaran sofa. Kalau diperhatikan cewek tadi lumayan cantik. Tapi bukan itu poinnya, saat dia memelukku membuat jantungku berdebar kencang, batin Orlando. Kemudian ia kembali masuk ke dalam kamar, ia mencoba merebahkan tubuhnya kembali dan mencoba memejamkan matanya. Lagi dan lagi wajah gadis itu terbayang. "Oh, kenapa ini?" jerit Orlando. Orlando keluar lagi dan duduk di tempat tadi. Kopi yang ia buat masih berada di atas meja. Orlando pun perlahan meminum kopi tersebut. Kemudian ia pun berbaring di sofa dan perlahan-lahan matanya pun mulai terpejam hingga ia pun tertidur. Pagi hari, Orlando terbangun dan mendapati dirinya tidur di sofa. Ia mengucek matanya perlahan kemudian bangkit lalu masuk ke dalam kamar mandi. Hanya sekejap ia pun sudah selesai mandi. Karena takut telat, ia tidak menyiapkan sarapan. Orlando tinggal sendiri jadi apa-apa ia kerjakan sendiri. Kecuali membersihkan apartemennya dia menyewa jasa kebersihan seminggu 3 kali. Untuk cuci pakaian ia akan laundry. Setelah rapi dengan pakaian formalnya, ia pun berangkat ke kantor. Pertama ia akan menjemput Dara, karena ia sudah berjanji semalam. Hari ini cuaca sangat bagus, matahari mulai menampakkan dirinya dari arah timur. Seperti suasana hati Orlando saat ini. Dengan kecepatan rata-rata ia mengemudikan mobilnya. Tiba di depan rumah Dara ternyata Dara belum keluar dari rumah. Orlando memberanikan diri untuk masuk dan menekan bel pintu. Tidak berapa lama pintu pun terbuka. "Cepat sekali sudah sampai, aku lagi sarapan." "Kamu sudah sarapan?" tanya Dara. "Belum, aku takut terlambat tadi jadi gak sempat sarapan," jawab Orlando. "Yuk masuk, kita sarapan dulu," ajak Dara yang tanpa sadar menarik tangan Orlando. Orlando menurut saja saat diperlakukan seperti itu. Saat di meja makan pun Orlando tidak bicara. Dara dengan telaten melayani Orlando, "Makanlah." Orlando mengangguk. Perlahan ia menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, sejenak ia berhenti mengunyah karena makanan terasa pas di lidahnya. Walau hanya nasi goreng, tapi Orlando makan dengan begitu lahap. Dara hanya tersenyum melihat Orlando makan. "Enak, ternyata kamu pandai memasak," puji Orlando saat nasi goreng dalam piringnya habis. Kemudian Orlando meneguk kopi yang sudah disiapkan oleh Dara. Dara kemudian mencuci piring tersebut. "Terima kasih untuk sarapan enak ini," ucap Orlando. "Aku yang berterima kasih karena menolongku," balas Dara. "Mobilmu nanti diantar kemana?" tanya Orlando. "Di restoran saja," jawab Dara. Orlando mengantar Dara hingga ke restoran. Saat Dara keluar dari mobil yang bukan biasa ia pakai, ia menjadi pusat perhatian para karyawan. "Terima kasih karena sudah repot-repot mengantarkan aku," ucap Dara. "Sama-sama. Jadi kamu bekerja di restoran ini?" tanya Orlando. "Ya, aku bekerja di sini," jawab Dara. "Berarti kamu kenal dengan Aleta cewek yang mengantar makanan itu?" tanya Orlando. "Kenal, dia sahabat aku," jawab Dara. "Kamu kenal Aleta?" tanyanya. "Waktu itu aku pesan makan siang, ternyata dia yang antar. Dan lagi dia yang menolongku dari kebangkrutan," jawab Orlando. "Dia memang orang baik dan gemar menolong orang, aku salut sama dia," ucap Dara. "Ya sudah, aku ke kantor dulu. Nanti mobilmu biar aku yang bayarin, kamu hanya duduk diam menunggu ada seseorang mengantarkannya nanti," kata Orlando. "Terima kasih dan maaf sekali lagi merepotkanmu," kata Dara. "Gak apa-apa, santai aja," jawab Orlando. Kemudian Orlando pun berlalu dari situ. Dara terus memperhatikan mobil tersebut hingga tidak terlihat lagi dari pandangannya. "Bu Dara, siapa yang mengantarkan ibu tadi?" tanya si Ayang kepo di restoran ini. "Teman, karena mobilku masuk bengkel," jawab Dara tanpa beban. Si A pun tidak bertanya lagi, karena sudah mendapatkan jawaban yang masuk akal. Dara pun melenggang masuk ke dalam ruang kerjanya. Tapi baru beberapa menit ia keluar lagi. Saat ia berjalan ke arah dapur, terdengar para pelayan dan koki membicarakan Aleta yang sudah seminggu lebih tidak masuk kerja. "Kalian tahu gak kemana Aleta pergi?"
Tanya Damar. Gak tahu, apa jangan-jangan ia mengundurkan diri? Tanya Nia balik. Atau mungkin dipecat? Tanya si A. Gak mungkin, dia lebih dekat dengan Budara, jawab si B. Bahkan nomor teleponnya tidak aktif. Ramai pelanggan yang memesan makanan kecewa karena bukan Aleta yang mengantarnya, jawab Rido. Kalian bicara apa? Tanya Dara pura-pura tidak tahu. Anu Budara, kami membicarakan Aleta yang tidak masuk kerja seminggu lebih, jawab Damar. Meskipun Damar sudah tahu kalau Aleta pemilik restoran ini, tapi ia harus pura-pura tidak tahu demi menjaga privasi Aleta itu sendiri. Karena ia masih sayang dengan pekerjaannya. Kalian jangan khawatir, Aleta ada urusan di kampungnya, jadi dia pulang, jawab Dara senatural mungkin. Kami kira dia dipecat, padahal ia seorang pekerja keras, ucap Nia. Dara tersenyum, andai saja kalian tahu siapa Aleta sebenarnya. Apa kalian masih tetap seperti ini? Batin Dara. Sudah, lanjutkan pekerjaan kalian, titah Dara. Kemudian Dara kembali ke ruang kerjanya. Aku juga tidak tahu Aleta kemana. Dia hanya pamit untuk menyelesaikan sesuatu, gumam Dara. Sekarang aku mengerti, mengapa Aleta menyembunyikan identitasnya. Itu karena ia ingin melihat ketulusan hati seseorang, gumam Dara. Sementara di sisi lain, Aleta yang mereka bicarakan sudah tiba di bandara bersama saudara-saudaranya. Mereka merasa lega karena sudah tiba di tanah air dengan selamat. Akhirnya sampai juga dengan selamat, ucap Davion. Mereka pun menuju parkiran mobil, di mana mobil mereka terparkir di sana. Setelah membayar parkiran, mereka semua masuk. Tidak perlu menunggu lama mobil mereka pun melaju dengan kecepatan rata-rata. Gerald sudah tidak sabar ingin bertemu dengan putrinya. Entah kenapa dia sangat merindukan putrinya itu. Sewaktu di rumah sakit, Gerald yang belum sadarkan diri ternyata bermimpi bertemu dengan istrinya yang sudah meninggal. Tapi Gerald tidak menceritakan itu semua kepada siapapun. Jaga putri kita dengan baik, jangan sia-siakan dia. Cukup kejadian itu menjadi pengajaran. Kata-kata itu sudah terekam jelas di pikiran Gerald. Ada rasa bersalah dan juga penyesalan dalam dirinya karena pernah menelantarkan putrinya karena kesibukan bekerja. "Dad, kita sudah sampai," ucap Aldebaran membuyarkan lamunan Gerald. Sementara di dalam rumah, Fei yang mendengar suara deru mobil pun segera berlari keluar. Dan saat membuka pintu ia langsung menangis saat melihat dedinya datang. Fei langsung berlari kecil dan memeluk dedinya itu. Aldebaran dan yang lainnya melihat itu pun menjadi terharu. Cahaya yang sedang memasak pun menghentikan kegiatannya dan menyuruh pelayan untuk menggantikannya. "Mari masuk, kangen-kangenan di dalam aja," ajak Aldebaran. "Kita langsung pulang aja ya," kata Danendra dan disetujui oleh yang lain. Akhirnya yang lain pun pulang ke rumahnya. Sementara Aleta, Ars, Aldebaran dan Gerald pun masuk ke dalam. Fei menggiring dedinya ke ruang tamu. "Bagaimana keadaannya Tuan Gerald?" tanya Cahaya. "Aku baik, jangan panggil Tuan, panggil Abang saja karena aku lebih tua dari kalian," jawab Gerald. Ram yang mendengar kabar bahwa putra dan putrinya datang pun segera pulang. Pekerjaannya ia limpahkan kepada asisten pribadinya. Tidak banyak sih, tapi tetap saja sang asisten berubah masam. "Baiklah, biar lebih akrab," kata Cahaya. "Aku bersyukur masih diberi kesempatan hidup, aku pikir semua akan berakhir. Ternyata mereka datang menjadi dewa dan dewi penolong," ujar Gerald. Fei mendapat firasat tidak baik, lalu mereka pun menyelidiki semuanya. Dan ternyata firasat itu benar adanya, jawab Cahaya. "Ini nyonya minumnya," ucap pelayan sambil meletakkan nampan berisi gelas minuman di atas meja. "Terima kasih Bik," ucap Cahaya. "Sama-sama nyonya, makanan sudah siap mau makan sekarang?" tanya pelayan. "Siapkan dulu Bik, sebentar lagi kita makan," jawab Cahaya. "Baik nyonya, saya permisi," jawab pelayan itu. "Saka, bagaimana dengan kamu, nak?" tanya Cahaya. Ars menoleh dan air matanya langsung jatuh. Saka adalah panggilan dari sang ibu. Dan sudah lama tidak ada orang yang memanggil nama itu. Ia merubah panggilan menjadi Ars hanya karena ingin melupakan kejadian itu, melupakan panggilan manja dari sang ibu. Ars pun bangkit dan langsung memeluk Cahaya. Ars menangis terseduh-seduh. "Kenapa?" tanya Cahaya yang kebingungan. "Selama ini tidak ada seorang pun yang memanggil nama itu selain ibuku. Dan sekarang aku mendengarnya lagi," ucap Ars sambil menangis.
Gak apa-apa kan kalau Bunda memanggil Saka? Tanya Cahaya. Iya Bunda, gak apa-apa. Aku bahagia ada yang memanggil nama kecilku, jawab Saka. Gimana ganti Saka aja ya panggilan Arsaka? Baiklah, Bunda akan terus memanggilmu Saka, kata Cahaya. Mereka yang ada di situ terdiam, mereka tidak tahu mau berkomentar apa. Yang pasti mereka juga ikut terharu. Apalagi Geral, ternyata masih ada yang hidupnya lebih malang, pikirnya. Meskipun aku tidak tahu kejadian apa yang menimpa anak ini. Tapi aku merasa terharu, batin Geral. Saka pun meleraikan pelukannya dan menghapus air matanya. Mulai sekarang kami adalah keluargamu, jadi jangan menangis. Malu dong sama putri Bunda, kata Cahaya. Iya Bun, aku akan terus tersenyum apalagi bila ada Aleta di sampingku, kata Saka. Kalian sudah datang, tanya suara dari sebelah pintu depan. Mereka semua pun menoleh.